Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis karbohidrat. Materi yang akan dijelaskan yaitu mengenai lintas gluconeogenesis, pengaturan lintas gluconeogenesis asam amino dan glukogenik, dan biosintesis glikogen dan sintesis laktosa. Berikut ini merupakan ringkasan dari metabolisme karbohidrat. Jadi yang sudah kita pelajari itu adalah katabolisme karbohidrat ya berupa glikolisis di sini. Nah, ini adalah proses katabolisme atau pemecahan dari glukosa dalam bentuk glukosa 6-fosfat menjadi asam pirufat. Nah, selanjutnya kalau ada katabolisme berarti nanti akan ada yang namanya proses penyusunan dari material sederhana menjadi lebih kompleks ya. Nah, di sini ada yang namanya proses pembentukan glukosa yang disebut dengan gluconeogenesis. Nah, jadi ini kebalikannya. Kalau gluconeogenesis berarti dibentuk dari asam pirufat menjadi glukosa 6-fosfat. Itu disebut dengan gluconeogenesis. Nah, kemudian bagaimana kalau ada kelebihan cadangan glukosa, misalkan di dalam darah. Glukosa di sini ini bisa saja berfungsi ya sebagai sumber energi pada otak. Tapi kalau berlebih, nanti glukosanya itu di darah nanti akan disimpan dalam bentuk glikogen. Makanya disebut dengan glikogenesis. Sedangkan kalau glukosanya itu berkurang asupannya, maka nanti glikogen yang sebagai simpanannya akan dipecah menjadi glukosa kembali. Disebut dengan prosesnya yaitu glikogenolysis. Prinsip pengaturan biosintesis karbohidrat biasanya lintas biosintesis suatu biomolekul biasanya tidak identik dengan lintas yang dilalui pada proses degradasinya. Lintas biosintesis dikontrol oleh enzim pengatur yang berbeda dari enzim yang mengontrol lintas katabolik yang bersangkutan. Dan proses biosintesis yang memerlukan energi harus dikaitkan dengan penguraian ATP yang menghasilkan energi dengan cara sedemikian rupa sehingga proses keseluruhannya bersifat tidak dapat balik. Biosintesis glukosa atau gluconeogenesis itu biasanya memang glukosa itu dibutuhkan sebagai sumber bahan bakar utama baik di otak, sistem saraf, jaringan medula ginjal, testis, eritrosit, dan embrio. Nah, karena glukosa itu digunakan sumber bahan bakar utama misalkan pada otak, apabila dalam tubuh itu kekurangan glukosa, maka perlu dilakukan sintesis glukosa atau yang disebut dengan gluconeogenesis. Gluconeogenesis artinya yaitu pembentukan gula baru dari prekursor yang bukan karbohidrat. Jadi senyawa awalnya itu bukan karbohidrat. Prekursor penting biosintesis deglukosa apa saja di sini? Ada laktat, pirufat, gliserol, sebagian besar asam amino, dan senyawa intermediate siklus asam sitrat. Biasanya gluconeogenesis itu terjadi di hati dan di dalam korteks ginjal. Selama masa normalisasi dari latihan fisik yang berat, gluconeogenesis adalah proses yang sangat aktif dalam pengubahan laktat darah menjadi glikogen atau glukosa. Pentingnya gluconeogenesis yaitu tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa dalam darah. Otak, eritrosit, dan otot biasanya menggunakan glukosa pada jumlah yang cukup setelah beberapa jam aktivitas. Dan prekursor utama pada biosintesis glukosa atau gluconeogenesis adalah senyawa asam pirufat. Dan mengapa sumber utamanya itu adalah pirufat sebagai senyawa utama atau prekursornya? Contohnya di sini ada laktat. Nah, laktat di sini juga merupakan suatu prekursor. Biasanya laktat paling banyak terdapat pada otot. Laktat diproduksi dalam jumlah besar selama aktivitas berat. Ya, biasanya laktat memang diproduksi pada saat kondisi anaerob. Laktat dilepaskan dari otot ke darah dan menuju hati untuk dikonversi menjadi pirufat dan seterusnya menjadi glukosa. Jadi laktat yang sudah terbentuk pada proses anaerob nanti kalau memang mau digunakan untuk proses
sintesis glukosa atau gluconeogenesis, maka laktat bisa diubah kembali atau dikonversi kembali menjadi pirufat. Lalu pirufat tersebutlah yang nanti akan menjadi prekursor untuk sintesis glukosa atau gluconeogenesis. Prekursor lain selain laktat dan pirufat ada beberapa rangka karbon asam amino dari makanan dan pemecahan protein pada otot selama masa lapar yang sangat penting. Contohnya adalah alanin. Nah, di sini biasanya asam aminonya itu adalah kelompok asam amino glukogenik. Nah, kemudian asam amino glukogenik di sini nanti akan mengalami pemecahan ya menjadi amonia dan rangka karbon. Nah, rangka karbonnya ini nanti merupakan suatu senyawa intermediate atau senyawa antara pada siklus asam sitrat. Sebagai catatan, glukosa tidak bisa disintesis dari senyawa asetil-CoA. Gluconeogenesis biasanya pembentukan glukosanya itu terbentuk dari lintas fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat menuju pembentukan glukosa 6-fosfat. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Nah, jadi yang saya tandai di sini ini adalah prekursornya. Nah, jadi kita awalnya itu dari prekursor ini dulu, yaitu prekursor laktat, nanti dikonversi menjadi pirufat, ya. Kemudian ada senyawa intermediate siklus asam sitrat, atau ada lagi prekursor lain, senyawa asam aminoglukogenik, atau senyawa asam lemak karbon ganjil, contohnya adalah propionat. Kemudian ada bakteri rumen yang menghasilkan propionat juga. Nah, di sini ini semua adalah prekursor pada biosintesis glukosa atau gluconeogenesis. Selanjutnya, nanti prekursor tersebut akan terjadi pembentukan fosfoenol pirufat. Makanya disebut dengan lintas fosfoenol pirufat. Nah, fosfoenol pirufat ini nanti akan menuju atau membentuk glukosa 6-fosfat. Nah, disinilah terjadi di mana proses membutuhkan energi, makanya disebut dengan proses anabolisme. Karena pembentukan dari fosfoenol pirufat ke glukosa 6-fosfat itu adalah suatu pembentukan senyawa kompleks dari molekul sederhananya yaitu fosfoenol pirufat. Sehingga dia membutuhkan energi. Kemudian glukosa 6-fosfat di sinilah ya baru nanti akan mengalami defosforilasi membentuk glukosa. Nah, glukosanya itu nanti kemungkinan misal akan masuk ke dalam darah disebut dengan glukosa darah atau membentuk glikogen apabila glukosanya berlebih atau untuk sintesis glikoprotein atau untuk pembentukan disakarida atau untuk konversi menjadi monosakarida lain. Perhatikan gambar berikut ini adalah suatu jalur gluconeogenesis. Kalau kalian ingat, hubungannya dengan glikolisis ya, kalau ini glikolisis ya, dari glukosa menjadi pirufat, dia turun ke bawah pemecahannya, nanti dia menghasilkan energi. Bagaimana dengan gluconeogenesis? Jadi bedakan antara lisis pada glikolisis dengan gluconeogenesis. Kalau memang diakhiri dengan genesis, berarti itu adalah proses pembentukan. Kalau glikolisis ada lisisnya, berarti proses pemecahan. Nah, yang mana jalur gluconeogenesis itu yang ke atas. Jadi dari pirufat menjadi glukosa. Jadi dia jalurnya masih seperti dengan glikolisis, hanya saja kebalikannya. Begitu juga dengan energi yang dibutuhkan pun kebalikan dari proses glikolisis. Nah, di sini pirufat itu nanti dikonversi menjadi oksaloasetat, kemudian oksaloasetat membutuhkan GTP ya. Pada perubahan pirufat menjadi oksaloasetat tadi, dia membutuhkan ATP. Oksaloasetat diubah menjadi fosfoenol pirufat membutuhkan GTP, kemudian fosfoenol pirufat diubah lagi menjadi 2 fosfogliserat, lalu dikonversi lagi menjadi 3 fosfogliserat, kemudian diubah lagi menjadi 1,3-bifosfogliserat hingga membentuk gliseraldehid 3-fosfat atau gliseraldehid 3-fosfat diisomerisasi menjadi dihidroksi aseton fosfat. Nah, disinilah dua senyawa ini nanti akan
digabungkan ya menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, fruktosa 1,6-bifosfat akan mengalami defosforilasi ya, ada fosfat yang keluar membentuk fruktosa 6-fosfat lalu diisomerisasi lagi menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat mengalami defosforilasi, fosfatnya dilepaskan hingga membentuk glukosa. Itulah proses gluconeogenesis kalau dilihat dari gambar ini. Kalau kita lihat lagi, gluconeogenesis itu ada 3 tahap ya. 3 tahap. Yang pertama ini tahap yang pertama, kemudian ini tahap yang pertama, ini tahap kedua ya. Kemudian dari sini yang terakhir adalah tahap ketiga. Sama seperti yang tadi, hanya saja di sini saya akan membantu cara membacanya. Yaitu di sini ada alanin, prekursor yang merupakan prekursor, ini juga ada laktat. Kemudian ada oksaloasetat. Nah, oksaloasetat itu siapa? Dia ada di TCA. Kemudian alanin itu suatu asam amino glukogenik. Kemudian ada laktat. Laktat itu misalnya tadi yang saya jelaskan hasil aktivitas atau aktivitas pada kondisi anaerob. Ya. Nah, semua ini nanti akan disentralisasi pada pirufat. Ya. Jadi laktat mengalami konversi menjadi pirufat, alanin pun sama, kalau dipecah rangka karbonnya itu adalah berupa pirufat salah satunya. Oksaloasetat ini merupakan senyawa intermediate pada TCA. Nanti kalau memang prekursornya adalah oksaloasetat bisa saja langsung terjadi fosforilasi. Nah, di sini membutuhkan GTP menjadi fosfoenol pirufat. Selanjutnya naik masuk ke tahap kedua menjadi fosfogliserat. Nah, kalau pirufat ini harus dikonversi dulu menjadi oksaloasetat, baru nanti fosforilasi menjadi fosfoenol pirufat. Kalau laktat, maka tahapannya itu lebih panjang lagi. Konversi dulu menjadi pirufat, baru menjadi oksaloasetat, kemudian menjadi fosfoenol pirufat. Jadi semuanya lintas gluconeogenesis itu adalah lintas fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat di tahap yang kedua berubah menjadi 2 fosfogliserat, 3 fosfogliserat ya. 1,3-bifosfogliserat dan gliseraldehyde 3-fosfat hingga menjadi fruktosa 6-fosfat. Terakhir di tahap yang ketiga yaitu ada defosforilasi penghilangan fosfat di sini menjadi glukosa. Itulah proses gluconeogenesis. Nah, karena di sini proses gluconeogenesis adalah proses anabolisme, pasti dia membutuhkan energi. Pertama ada GTP di sini, kemudian ada lagi ATP, ya. Lalu ada lagi NADH. Atau memang kalau memang ada prekursornya gliserol, ya, gliserol ini bisa langsung. Tidak seperti laktat, alanin, fosfoenol pirufat, dan oksaloasetat. Gliserol itu bisa langsung menjadi gliserol 6-fosfat, tapi dia membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Kemudian gliserol 6-fosfat menjadi dihidroksiasetan fosfat, langsung saja menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dan fruktosa 6-fosfat, kemudian baru menjadi glukosa. Nah, itulah tahap-tahap yang dibutuhkan dan energi-energi yang dibutuhkan pada proses anabolisme biosintesis glukosa, yaitu gluconeogenesis. Nah, enzimnya apa saja yang dibutuhkan pada proses gluconeogenesis tersebut? Nah, contoh di sini, pada perubahan pirufat menjadi oksaloasetat kan memang membutuhkan ATP. Maka dia membutuhkan enzim atau dikatalisis oleh enzim pirufat karboksilase. Kemudian, oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat. Di sini membutuhkan energi dalam bentuk GTP. Maka enzim yang mengkatalisis reaksi pembentukan oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat itu adalah fosfoenol pirufat karboksikinase. Lalu, enzim yang mengkatalisis perubahan fosfoenol pirufat menjadi 2 fosfogliserat itu adalah enolase. Enzim yang mengkatalisis perubahan atau mutasi 2 fosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat adalah fosfogliseromutase. Lalu enzim yang mengkatalisis
fosforilasi 3 fosfogliserat menjadi 1 3-bifosfogliserat yang membutuhkan ATP pada proses fosforilasinya itu adalah fosfogliserat kinase. Kemudian, enzim yang mengkatalisis perubahan 1,3-bisfosfogliserat menjadi gliseraldehid 3-fosfat itu adalah gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase hingga proses konversinya menjadi dihidroksiaseton fosfat yaitu triosa fosfat isomerase. Dan proses perubahannya menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dikatalisis oleh aldolase. Tahap selanjutnya yaitu perubahan fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh fruktosa 1,6-bisfosfat. Lalu fruktosa 6-fosfat nanti dikatalisis oleh enzim isomerasi yaitu fosfoglukoisomerase menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat nanti akan mengalami defosforilasi menjadi glukosa yaitu dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfatase. Berikut ini adalah substrat untuk gluconeogenesis yang tadi sudah saya jelaskan. Ada laktat, kemudian ada pirufat, asam aminoglukogenik, gliserol, dan propionat. Berikut ini adalah proses pembentukan glukosa atau gluconeogenesis dari prekursor asam aminoglukogenik yaitu alanin. Jadi alanin itu kan ada di otot, kemudian bagaimana alanin digunakan, itu biasanya nanti alanin masuk ke dalam aliran darah, kemudian nanti darah itu masuk ke hati, ya. Alanin di sini nanti mengalami deaminasi, transaminasi, ya, pemecahan, suatu proses pemecahan asam amino nanti menjadi rangka karbonnya yaitu pirufat dan amonianya itu nanti akan diubah menjadi urea pada siklus urea. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah piruvatnya. Jadi, pirufat di sini nanti akan mengalami perubahan ya melalui jalur gluconeogenesis lintas fosfoenol pirufat yang membutuhkan 6 ATP dalam pembentukan glukosa. Nanti kalau glukosa sudah terbentuk, glukosa masuk ke darah lagi, lalu masuk ke otot ya. Di otot di sini nanti akan dipecah. Nah, disinilah proses glikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 pirufat. Pirufat tergantung kondisinya. Kalau dia anaerob maka akan membentuk laktat. Sedangkan pirufat di sini dia juga merupakan suatu asam alfa keto yang nanti akan menerima. Nah, menerima apa? Menerima suatu amonia nanti akan diubah lagi menjadi alanin di otot. Nanti alanin akan mengalami siklus selanjutnya, masuk ke darah lagi, kemudian berputar lagi seperti itu. Itulah yang namanya siklus, karena siklus itu selalu berputar. Siklus alanin glukosa pada pembentukan glukosa yaitu gluconeogenesis. Untuk slide ini sebenarnya sudah saya jelaskan pada siklus asam sitrat, ya bisa kalian cek kembali. Jadi yang dibaca itu adalah yang bergaris tebalnya saja, ya dalam kaitannya dengan pembentukan glukosa. Nah, jadi siapa nih di sini asam aminonya? Ini asam aminonya ini adalah asam aminoglukogenik. Nah, asam aminoglukogenik ya. Nah, apa fungsinya asam aminoglukogenik di sini? Dia berfungsi untuk sebagai prekursor pada gluconeogenesis senyawa awal. Jadi dipecah dulu. Dipecah dulu rangka karbonnya itulah merupakan senyawa intermediate pada siklus asam sitrat, ya. Jadi asam amino yang saya tandai di sini, ini kalau dipecah rangka karbonnya merupakan senyawa antara pada siklus asam sitrat yaitu alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, oksaloasetat. Nah, jadi nanti rangka karbonnya masuk dalam siklus asam sitrat sebagai senyawa antaranya. Kemudian nanti dia berubah mengikuti garis tebal di sini hingga
melalui lintas fosfoenol pirufat bisa membentuk glukosa. Kalau misalkan nggak bisa langsung menjadi menjadi senyawa antaranya, ya dia berarti memang butuh pemecahan lagi. Misalnya triptofan dipecah dulu jadi alanin, kemudian dipecah lagi jadi pirufat, baru pirufat bisa masuk menjadi oksaloasetat. Sama seperti yang histidin, prolin, glutamin, arginin juga kalau dipecah rangka karbonnya itu menjadi glutamat dulu. Nah, glutamat dipecah lagi baru menjadi alfa ketoglutarat. Nama prosesnya apa? Prosesnya adalah transaminase. Nah, jadi itulah proses gluconeogenesis atau pembentukan glukosa dari prekursor asam amino glukogenik. Nah, di slide ini adalah metabolisme dari propionat, kaitannya dengan gluconeogenesis atau pembentukan glukosa. Jadi dia masuk ke dalam jalur gluconeogenesis. Caranya bagaimana? Ya, pertama, propionat itu kan yang kita ketahui itu merupakan asam lemak, rantai karbonnya itu ganjil, ya. Kemudian nanti dengan bantuan asil CoA sintetase, propionat diubah menjadi propionil CoA. Nah, perubahan ini biasanya membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Propionil CoA kemudian masih butuh ATP juga. Dia disintesis oleh propionil CoA karboksilase membentuk demetilmalonil CoA. Demetilmalonil CoA nanti dengan bantuan enzim metilmalonil CoA rasamase yang merubah proses perubahan dari dextrometilmalonil CoA menjadi L. Nah, ini adalah enzim golongan isomerase. L-metilmalonil CoA lalu mengalami isomerasi lagi. Menjadi apa? Menjadi suksinil CoA. Nah, ini dia biasanya butuh koenzim berupa vitamin B12. Ya, kerjanya si metilmalonil CoA isomerase tersebut. Nah, kalau kita lihat suksinil CoA itu merupakan senyawa intermediate pada siklus asam sitrat. Nah, setelah menjadi suksinil CoA, barulah nanti dia berperan pada sintesis glukosa atau gluconeogenesis yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi hanya mengikuti garis tebalnya saja. Asam laktat dalam otot biasanya terbentuk dalam keadaan anaerob atau aktivitas tinggi. Kalau kekurangan oksigen dalam otot, maka asam laktat terbentuk yang merupakan lanjutan dari proses glikolisis. Nanti otot menjadi lelah dan timbul rasa nyeri. Pernafasan meningkat, istirahat menyebabkan suplai oksigen. Asam laktat diubah menjadi asam pirufat. Kemudian untuk prekursor laktat pada kaitannya dengan sintesis glukosa atau gluconeogenesis. Jadi laktat itu kan memang awalnya itu dia hasil pemecahan dari glikolisis ya. Dari glukosa menjadi pirufat, lalu pada kondisi anaerob menjadi laktat. Ini terjadi di otot ya. Nah, nanti apabila terjadi kekurangan glukosa, maka ada sinyal bagaimana si laktat ini dibawa oleh darah itu ke hati, lalu di hati ini laktat diubah menjadi pirufat kembali. Jadi konversinya itu bisa, tapi di hati. Nah, pirufat nanti dia mengalami gluconeogenesis, membentuk glukosa. Nah, di sini pada pembentukannya membentukkan 6 ATP. Nanti kalau sudah membentuk glukosa, glukosa itu biasanya akan dibawa oleh darah masuk ke otot kembali, kemudian mengalami glikolisis lagi, dan begitu seterusnya. Ini disebut dengan siklus Cori. Lalu untuk prekursor gliserol ya, prekursor gliserol. Nah, gliserol itu adalah merupakan hasil pemecahan trigliserida ya, atau triasil gliserol. Apa sih trigliserida? Trigliserida adalah cadangan dari lemak yang disimpan di jaringan adiposa. Jadi kalau lemak berlebih biasanya disimpan dalam bentuk trigliserida atau triasil gliserol. Di mana disimpannya? Di adiposa. Bedakan dengan kelebihan karbohidrat. Misalkan karbohidrat berlebih, disimpan dalam bentuk apa? Glikogen. Nah, seperti itu. Kalau lipid atau lemak
Kalau berlebih itu disimpannya itu dalam bentuk trigliserida. Nah, apa kaitannya trigliserida itu dengan proses pembentukan glukosa? Jadi trigliserida ini nanti kalau dipecah itu menjadi 3 asam lemak dan 1 molekul gliserol. Siapa yang berperan pada sintesis glukosa? Itu adalah gliserolnya. Jadi gliserol akan keluar di bawah aliran darah di sini masuk ke hati. Nah, di hati ini gliserol akan difosforilasi menjadi gliserol fosfat. Gliserol fosfat akan diubah lagi menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Dihidroksiaseton fosfat nanti akan berperan. Nah, akan pada pembentukan glukosanya. Jadi di mana proses gluconeogenesisnya ini di sini. Gluconeogenesis. Nah, glukosa kalau sudah terbentuk di hati nanti akan keluar lagi, ya, dibawa ke jaringan yang lain. Jadi, itulah proses gluconeogenesis dari prekursor gliserol. Kemudian sekarang adalah proses glikogenesis. Nah, glikogenesis ini berbeda dengan gluconeogenesis. Kalau gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa, ya, suatu monosakarida dari prekursor yang bukan karbohidrat. Kalau glikogenesis itu adalah pembentukan glikogen. Dari apa? Nah, baru dari glukosa. Jadi kalau glukosa darahnya itu berlebih, nanti akan dialihkan menjadi pembentukan glikogen. Nama prosesnya disebut dengan glikogenesis. Glikogenesis adalah proses sintesis glikogen yang berasal dari glukosa yang berlebih di dalam darah dan disimpan di dalam hati dan jaringan otot. Glikogen dalam hati juga dibentuk dari asam laktat. Pada sintesisnya, ya, sintesis glikogen itu membentukkan UDPG. UDPG itu adalah suatu senyawa fosfat berenergi. Apa kepanjangan UDPG di sini? Ini adalah uridin difosfat glukosa yang dibentuk dari reaksi uridin trifosfat dengan glukosa 1-fosfat. Glikogenesis yaitu sintesis glikogen dari prekursornya itu adalah glukosa. Jadi glikogen itu merupakan suatu polisakarida karbohidrat. Beda dengan glukosa. Glukosa adalah mononya, monosakarida. Jadi glikogen itu dibentuk dari glukosa. Sintesis terjadi ketika kadar glukosa tinggi. Nah, terjadinya di hati dan otot dan enzim yang mengkatalisis yaitu adalah glikogen sintetase. Sintesis glikogen biasanya tergantung pada konsentrasi glukosanya. Pada konsentrasi normal, glukosa itu memiliki konsentrasi 80 hingga 100 mg per 100 ml. Kemudian pada saat berpuasa 60 hingga 70 mg. Kemudian setelah makan 120 hingga 130 mg. Reaksi sintesis glikogen atau glikogenesis bukan kebalikan dari reaksi fosforilasi. Sintesis glikogen memerlukan aktivasi molekul glukosa melalui reaksi transfer gugus UDPG. Sintesis UDPG. Nah, sintesis UDPG itu membutuhkan suatu molekul UTP, uridin trifosfat, dan glukosa 1-fosfat. Nah, di sini nanti akan terjadi proses fosforilasi, ya, suatu proses kondensasi di mana glukosa 1-fosfat dan UTP itu akan bergabung, tapi nanti akan melepaskan 2 fosfat. Nah, jadi perhatikan yang warna pink di sini dengan yang berwarna ungu. Nah, nanti kondensasinya akan menghasilkan UDP glukosa. Nah, perhatikan nanti 2 fosfat, ya, 2 senyawa fosfat dari UTP ini, ya, dia akan dilepaskan. Dan hanya tersisa 1 fosfat saja sehingga nanti akan berkondensasi berikatan dengan fosfat dari glukosa 1-fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim UDP glukosa pirofosforilase sehingga membentuk UDP glukosa. Nah, UDP glukosa inilah yang berperan nanti pada sintesis glikogen dalam membawa
molekul-molekul glukosa untuk membentuk glikogen. Reaksi sintesis glikogen. Jadi kalau tadi sudah terbentuk ya UDP-nya, nanti UDP di sini akan membawa satu molekul glukosa hingga nanti membentuk glikogen. Jadi perhatikan, UDPG bereaksi dengan glukosa. Ya, glukosa itu jumlahnya N misalkan. Dikatalisis oleh enzim glikogen sintetase. Nah, setelah terjadi reaksi, misalkan kondensasi reaksinya di sini, nanti si UDPG ini yang membawa satu glukosa, ya, UDP di sini membawa satu glukosa, ini glukosanya, nanti akan dilepaskan hingga membentuk glukosa N+1. Jadi satunya itu dari mana? Satunya ya dari si glukosa yang di sini. Nah, sehingga kalau glukosanya lepas ya berikatan dengan glukosa menjadi glukosa N+1, maka UDPG-nya bukan UDPG lagi tapi UDP karena glukosanya sudah diberikan pada glukosa N. Sehingga dia bisa memperpanjang glukosa. Berikut ini adalah reaksi elongasi rantai yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi tadi saya jelaskan UDPG di sini dia membawa satu glukosa. Kemudian di sini ada glikogen. Jumlahnya glukosanya itu N. Karena kan memang glikogen itu adalah suatu rantai karbohidrat yang satu mata rantainya itu terdiri dari glukosa. Dia hanya terisi oleh glukosa. Jadi glukosa diikat-ikat terus hingga panjang rantainya membentuk glikogen. Nah, dihitung di sini glukosanya ada berapa? Ini ada 1, glukosa 1, 2, kemudian 3. Nah, kemudian nanti dia akan berkondensasi dengan glukosa yang ada di UDPG di sini hingga bertambah. Nah, jadi ini tadi 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi ada tambahan 1 glukosa. Glukosa yang keempat di sini dari UDP glukosa. Sehingga UDP glukosa sudah lepas glukosanya menjadi UDP. Nah, inilah terbentuklah glikogen. Tapi ini masih rantai panjang karena hanya pada proses elongasi atau perpanjangan rantai. Reaksi percabangan pada glikogen. Perpanjangan rantai atau elongasi rantai yang sudah saya jelaskan sebelumnya memungkinkan terjadinya percabangan rantai. Kenapa harus membentuk percabangan? Itu untuk menjaga kelarutan polimer dari glikogen. Nah, di sini menghasilkan banyak enzim untuk pemotongan dan memberikan glukosa dengan cepat ketika dibutuhkan. Sehingga terjadilah sintesis ulang glikogen. Enzim yang membantu proses katalisis percabangan itu adalah enzim transglikosilase. Percabangan enzim membentuk cabang rantai glukosa melalui transfer oligomer sekitar 7 residu glukosa dari satu rantai ke residu glukosa lain pada rantai yang berbeda. Penempelan oligomer pada posisi 6 dari residu gula yang diterima membentuk ikatan alfa 1,6. Nah, jadi nanti akan ada transfer misalkan ada sekitar 7 residu glukosa ditransfer ke ikatan lain pada dalam satu glikogen. Nah, nanti membentuk ikatan alfa 1,6. Berikut ini adalah contoh dari reaksi percabangan. Ya, jadi perhatikan yang warna kuning di sini. Kan glikogen itu nggak selamanya rantai lurus glukosa. Nah, jadi di sini perhatikan ini adalah suatu glikogen. Tapi dia percabangannya itu masih sedikit ya di sini. Nah, percabangannya hanya di sini saja. Nah, tadi tujuan percabangan itu untuk menjaga kelarutan. Dan percabangan itu terjadi ketika terjadi transfer sekitar 7 residu glukosa. Di sini ada 7 residu glukosa. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 residu glukosa. Nah, perhatikan lagi ikatannya. Ikatan pada rantai lurus di sini adalah alfa 1,4 ya.
Kalau pada percabangan itu adalah alfa 16. Nah, sehingga 7 residu glukosa di sini akan ditransfer ke sini. Nah, ditransfer ke sini. Tadi membutuhkan enzim transglikosilase sehingga ditransfer. Nah, terjadilah di sini. Dan percabangannya itu pada alfa 16 glikosida. Glikogenolisis adalah reaksi pemecahan molekul glikogen. Jadi kalau tadi kita belajar membentuk glikogen, sekarang apa hubungannya dengan glikogenolisis? Kalau glikogenolisis berarti itu pemecahan glikogen. Terjadi pada saat apa? Terjadi pada saat tubuh itu kekurangan glukosa. Jadi kalau kurang glukosa, glikogennya yang disimpan itu nanti akan dipecah menjadi glukosa kembali. Nah, ini garis yang berwarna merah ke bawah itu adalah proses glikogenesis. Kemudian di sini pada proses glikogenesis itu pembentukan dari glukosa menjadi glikogen. Nah, lalu bagaimana kalau darah itu kekurangan gula atau glukosa? Itu nanti akan balik dia. Nah, dipecah lagi glikogen menjadi glukosa darah yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Biosintesis laktosa. Nah, biosintesis laktosa ini adalah suatu pembentukan gula disakarida laktosa. Biosintesis laktosa susu. Sintesis laktosa biasanya terjadi di aparatus Golgi sel sekretoris kelenjar ambing. Nah, di sini laktosa yang kita bicarakan adalah pada kelenjar susu. Bahan baku sintesis laktosa itu adalah glukosa. Kadarnya dalam susu dipertahankan tetap yaitu 3,6 sampai 5,5%. Satu molekul laktosa tersusun dari 1 mol glukosa dan 1 mol galaktosa, yang juga berasal dari glukosa. Untuk sintesis 1 mol laktosa butuh 2 mol glukosa. 80% glukosa plasma digunakan untuk sintesis laktosa, dan 50 hingga 60%-nya diubah menjadi galaktosa terlebih dahulu. Laktosa bertanggung jawab mempertahankan keseimbangan tekanan osmotik antara darah dan lumen susu. Semakin tinggi produksi laktosa, semakin banyak air yang dialirkan ke lumen susu, sehingga produksi susu akan meningkat. Ketersediaan glukosa dalam sel sekretoris kelenjar ambing sangat penting dalam peningkatan produksi susu. Glukosa merupakan faktor pembatas pada sapi perah berproduksi tinggi. Biosintesis laktosa susu. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan kalau laktosa itu merupakan karbohidrat utama dalam susu yang tersusun dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Yang perlu kita perhatikan itu adalah galaktosanya itu asalnya dari mana. Nah, 80% glukosa plasma digunakan untuk sintesis laktosa. Dan sekitar 50-60%-nya glukosa plasma tersebut akan diubah menjadi galaktosa dulu. Jadi galaktosa ini sebenarnya dibentuk dari glukosa plasma. Prosesnya bagaimana? Pertama adalah fosforilasi dulu ATP dengan glukosa dengan bantuan enzim heksokinase membentuk glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat kemudian posisi fosfatnya tadinya posisi 6 itu dimutasi menjadi glukosa pada posisi 1 disebut dengan glukosa 1-fosfat. Enzim yang mengkatalisis adalah fosfoglukomutase. Glukosa 1-fosfat nanti akan berkondensasi dengan UTP. Membentuk apa? Membentuk UDPG seperti pada sintesis glikogen tadi. Enzim yang mengkatalisis itu siapa? UDP glukosa pirifosforilase. Kalau sudah membentuk UDP glukosa, barulah akan diepimerasi oleh enzim UDP galaktosa 4 epimerase. Nah, disinilah terjadi pembentukan galaktosa namun masih dalam bentuk UDP galaktosa. UDP galaktosa yang dibentuk tadi nanti akan berkondensasi dengan glukosa yang baru. Nah, dikatalisis oleh enzim laktosa sintetase nanti akan baru membentuk laktosa. Nah, jadi ada berapa glukosa dibutuhkan pada sintesis laktosa? Itu ada 2.
Yang satu diubah dulu menjadi UDP galaktosa, kemudian yang satu lagi dibutuhkan pada saat kondensasi membentuk laktosa, yaitu dengan UDP galaktosa. Glukosa darah. Glukosa darah. Glukosa dapat dipakai oleh semua jaringan tubuh. Dia disimpan biasanya kalau disimpannya itu di hati dan otot dalam bentuk glikogen. Kalau bedanya dengan lemak yaitu dalam bentuk triasil gliserol. Sumber glukosa darah biasanya ada dari karbohidrat makanan atau proses pemecahan glikogen dari hati atau memang proses pembentukan glukosa atau gluconeogenesis. Nah, siapakah yang mengatur glukosa darah? Itu adalah hormon. Hormon apa? Pertama ada hormon insulin, lalu ada hormon dari kelenjar hipofisa anterior atau growth hormone. Kemudian ada hormon dari kelenjar medula adrenal yaitu epinefrin dan glukagon. Pengaruh hormon. Apabila keadaan glukosa darahnya itu menurun di sini, maka akan merangsang sekresi hormon glukagon. Ya. Merangsang sekresi hormon glukagon. Jadi, nanti ada kecenderungan si glukagon ini memberikan sinyal agar terjadi proses glikogenolisis atau pemecahan glikogen menjadi glukosa darah sehingga glukosa darahnya itu meningkat. Lalu, apabila keadaan kadar glukosa darahnya itu meningkat tinggi maka akan merangsang sekresi hormon insulin. Nah, di sini insulin itu akan mengatur gula darah supaya normal kembali. Jadi tidak terlalu tinggi. Nah, jadi hormon insulin itu akan memberikan sinyal agar terjadi proses glikogenesis atau pembentukan glikogen. Jadi glukosa yang berlebih itu yang tinggi tersebut akan dialihkan disimpan dalam bentuk glikogen. Kalau pada keadaan darurat, maka akan merangsang hormon sekresi hormon adrenalin. Glukagon yang ada di hati kemudian hormon epinefrin yang ada di otot nanti akan merangsang pembentukan CAMP atau sikloadenosin monofosfat, di mana sikloadenosin monofosfat di sini akan menghambat glikogen sintetase. Jadi dia menghambat proses terbentuknya glikogen atau glikogenesis. Siklo-AMP nanti akan memacu fosforilase untuk memacu proses glucogenolisis. Nah, hormon glukagon dan epinefrin inilah yang berperan apabila gula darah itu rendah, sehingga dia akan memicu lebih baik terjadi glikogenolisis agar glukosa darah itu normal, sehingga tidak terlalu rendah. Jadi dia memecah simpanan karbohidrat dalam bentuk glikogen yang ada di otot atau hati. Kemudian kalau kadar gulanya itu atau glukosa darahnya itu tinggi, nanti akan memacu glikogen sintetase. Nah, di sini memacu fosfodiesterase yang akan memecah siklo-AMP menjadi 5-adenosin monofosfat. Efeknya apa? Nanti memacu glikogenesis dan menghambat glikogenolisis. Jadi tidak ada lagi pemecahan glikogen. Karena apa? Itu memicu gula darah semakin tinggi. Jadi insulin itu akan memacu gula darah yang tinggi tersebut yang berlebih agar diproses membentuk glikogen. Disimpan saja membentuk glikogen. Regulasi metabolisme glikogen dan glukosa. Penyerapan karbohidrat dalam bentuk monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Pada dinding usus terjadi reaksi asam fosfat menjadi heksosa fosfat. Heksosa fosfat dihidrolisa menjadi glukosa, dan glukosa masuk ke dalam sel darah. Hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas berfungsi mengatur pemasukan glukosa ke dalam sel darah. Jika konsentrasi glukosa sel tubuh rendah, maka insulin akan mempertinggi permeabilitas dinding sel terhadap glukosa. Sehingga glukosa darah masuk ke dalam sel tubuh, akibatnya
glukosa darah turun konsentrasinya. Agar berlangsung keseimbangan antara kadar gula darah dengan kadar gula dalam sel tubuh, maka growth hormone yang diproduksi oleh hipofisa merangsang pankreas untuk mensekresikan glukagon. Glukagon merangsang glikogen menjadi glukosa darah. Glukosa darah yang tinggi mengalir juga ke pankreas dan akan disekresikan insulin, dan demikian seterusnya. Nah, berikut ini adalah gambar dari pengaturan glukosa. Jadi kalau glukosa darahnya itu tinggi, maka akan ada produksi insulin, hormon insulin di pankreas. Nah, insulin di sini nanti akan berikatan pada membran sel, ya, sehingga nanti akan memicu terjadinya sintesis glikogen di hati dan otot. Nah, ini tujuannya tadi untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, jika gula darahnya itu menurun, maka akan merangsang sekresi glukagon di pankreas, sehingga glukagon itu akan merangsang pecahnya suatu glukagon menjadi glukosa, sehingga glukosa nanti akan normal kembali dan akan masuk ke dalam darah. Glukosa melalui proses glikogenesis dibentuk menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Jika dibutuhkan untuk tenaga, maka yang diproses melalui glikogenolisis akan diuraikan menjadi glukosa. Glukosa diubah menjadi fruktosa. Fruktosa melalui glikolisis diuraikan menjadi asam-asam pirufat dan asam laktat. Glikogenosis atau penyakit penimbunan glikogen. Glikogenosis terjadi bila sejumlah glikogen yang abnormal jumlahnya diendapkan di dalam jaringan tubuh, terutama hati. Glikogenosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh tidak adanya satu atau beberapa enzim yang diperlukan pada proses pembentukan glikogen atau pemecahan glikogen. Usia ketika timbulnya gejala dan beratnya gejala bervariasi tergantung kepada enzim. Jenis dan karakteristik penyakit glikogenesis. Ada jenis-jenisnya, ada tipe O, penyakit von Gich, penyakit sel tipe IB, penyakit Pompe, ya, itu organ yang terkena itu biasanya hati, otot, ginjal, sel darah putih, atau semua organ. Di sini contohnya, untuk yang tipe O itu karena tidak adanya enzim glikogen sintetase. Nah, gejalanya apa? Pembesaran hati yang disertai dengan penimbunan lemak. Kemudian, kalau penyakit von Gich, itu organ yang terkena itu adalah hati dan ginjal. Biasanya karena tidak adanya enzim glukosa 6-fosfatase. Sel tipe IB yaitu organ yang terkena hati, sel darah putih. Nah, di sini enzim yang hilang itu adalah atau tidak ada, yaitu glukosa 6-fosfatase. Kemudian, penyakit Pompe itu semua organ dan gejalanya adalah pembesaran hati dan jantung. Kemudian, ada pula penyakit Forbes, penyakit Anderson, penyakit McCarthy, penyakit Hirsch, penyakit Tarui. Semuanya ini karena penyakit penimbunan glikogen atau memang tidak adanya enzim pada saat metabolisme glikogen.